Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Azimuzika, NIM 146, akan menjelaskan mengenai proyek ke proyek ke Pancasilaan saya, yaitu dengan judul Pengelolaan Limbah Kefarmasian yang Tepat. Cara aman membuang obat untuk menjaga lingkungan. Nah, kenapa sih penting mengelola limbah kefarmasian? Karena limbah kefarmasian ini jika dibuang ke tempat yang salah akan mencemari lingkungan. Lalu limbah kefarmasian juga berpotensi berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Lalu resiko penyalahgunaan obat jika tidak dibuang dengan benar itu di masyarakat juga masih banyak gitu. Nah, untuk pencemaran lingkungan ini, limbah kefarmasian seperti antibiotik atau hormon dapat mencemari air, tanah, dan sungai jika dibuang sembarangan. Nah, ini dapat mempengaruhi kualitas air yang digunakan manusia dan makhluk hidup yang lain. Lalu ada bahaya kesehatan, zat aktif dalam obat-obatan ini tuh dapat terakumulasi dalam tubuh manusia atau melalui hewan, melalui air, dan tanah yang terkontaminasi. Lalu resiko penyalahgunaan yang dimaksud yaitu obat-obatan yang dibuang tanpa dihancurkan dapat digunakan kembali secara ilegal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab seperti penjualan ulang obat kadaluarsa. Lalu yang selanjutnya yaitu limbah obat cair. Jenis-jenisnya, jenis obat cair itu ada suspensi, sirup, emulsi, lotion, dan lainnya. Eh, Terus langkah pembuangannya yang pertama pastikan obat dihancurkan. Obat dihancurkan ini dapat untuk mencegah penyalahgunaan oleh orang lain. Lalu yang kedua yaitu bersihkan label dan informasi obat untuk mencegah penyalahgunaan. Informasi pada kemasan ini dihapus agar tidak dapat disalahgunakan. Lalu, larutkan obat dengan air. Langkah ini untuk memastikan obat tidak tersisa dalam bentuk utuh. Yang terakhir yaitu buang ke saluran pembuangan atau lubang tanah. Nah, pilihan ini memastikan limbah cair tidak mencemari tempat terbuka yang rentan diakses manusia atau hewan. Yang selanjutnya yaitu limbah obat padat atau semi padat. Jenis obat padat atau semi padat itu ada tablet, kapsul, gel, salep, pasta, dan supositoria. Langkah pembuangannya, yang pertama yaitu mengeluarkan obat dari wadahnya. Nah, mengeluarkan obat dari wadah ini untuk memisahkan obat dari kemasan yang mencegah resiko penyalahgunaan. Lalu yang kedua yaitu mencampur dengan tanah. Campuran ini membuat obat sulit digunakan kembali. Lalu yang ketiga yaitu memasukkan obat ke dalam plastik. Nah, ini tuh untuk menjaga limbah tidak tercecer selama pembuangan. Yang terakhir yaitu buang ke tempat sampah. Plastik yang tertutup dan memastikan obat tidak mudah terakses. Lalu ada ada limbah kemasan obat yaitu diantaranya dus, blister, strip, bungkus lain yang membungkus obat. Nah, itu eh, cara pembuangannya itu disobek atau digunting kemasan itu untuk menghancurkan kemasan, mencegah penyalahgunaan, misalnya seperti pengemasan ulang obat palsu dan lainnya. Lalu untuk yang kedua yaitu dibuang ke tempat sampah. Langkah terakhir untuk memastikan kemasan tidak tercecer di lingkungan. Lalu kita harus mengingat bahwa semua obat dihancurkan sebelum dibuang. Nah, hal ini untuk menghilangkan potensi penyalahgunaan atau penggunaan ulang. Lalu obat harus dibuang jika kadaluarsa. Pastikan obat yang dibuang memang tidak layak pakai, baik karena kadaluarsa atau kerusakan fisik. Yang ketiga yaitu pembuangan harus ramah lingkungan. Limbah ini harus mencegah dari pencemaran tanah, air, udara, dan sesuai dengan standar pengelolaan limbah. Terima kasih. Sekian dari saya. Jadilah bagian dari solusi. Kelola limbah kefarmasian dengan benar, lindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan, dan edukasi orang lain
untuk melakukan hal yang sama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.